Prabowo Subianto sukses mengagetkan pemerintah Israel dengan kebijakan tegasnya. Sosok RI1 ini berencana mengirimkan pasukan bersenjata dari Tentara Nasional Indonesia ke Gaza. Rombongan TNI akan menjaga perdamaian warga Gaza di tengah gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Rencana Prabowo ini sukses memancing sejumlah negara untuk turut andil. Turki dan Malaysia juga berencana menerbangkan pasukan bersenjata ke Palestina. Bagaimanakah kehebatan Indonesia yang ingin menembus blokade Israel di Gaza? Rezim Netanyahu semakin gila merusak gencatan senjata. Palestina kembali membara di tengah gencatan senjata dengan Israel. Ketenangan dan kegembiraan warga negeri para nabi terusik karena serangan-serangan baru negeri Zionis. Padahal Israel baru saja setuju untuk melakukan gencatan senjata sejak 10 Oktober lalu. Namun negeri Zionis kembali bersikap licik dengan melanggar perjanjian tersebut. Lagi-lagi, sosok Benjamin Netanyahu menjadi aktor utama di balik serangan biadab ke Palestina. Perdana Menteri Israel ini baru saja memerintahkan pasukannya untuk menyerang Gaza. Bukan hanya serangan biasa, tapi serangan besar-besaran yang harus melenyapkan nyawa warga Palestina. Perintah biadab dari Netanyahu ini langsung dijalankan tentara Zionis. Sekitar 18 orang dinyatakan gugur akibat bombardir pasukan Israel di wilayah Rafah. Gara-gara Netanyahu, warga Palestina kembali dilanda ketakutan genosida mematikan akan terulang. Indonesia paksa bantuan masuk ke Palestina. Kebiadaban Israel yang kembali berlanjut membuat seluruh dunia marah, termasuk Indonesia. Pemerintah RI dengan tegas memaksa Israel membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seperti diketahui, negeri Zionis memang menutup akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Efeknya, bahaya kematian akibat kelaparan semakin meningkat di Gaza. Prabowo Subianto sudah memperingatkan negeri Zionis untuk jangan main-main dengan Indonesia. RI1 ini bahkan mengancam akan mengirimkan pasukan TNI untuk menembus blokade Israel. Seruan tegas dari Prabowo ini disambut dengan penuh semangat oleh Tentara Nasional Indonesia. TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI, ujar Majen Freddy Ardianza selaku Kepala Pusat Penerangan TNI. Namun, rencana mengirimkan pasukan TNI ke Gaza langsung ditolak oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini tidak akan mengizinkan angkatan bersenjata internasional masuk ke Palestina. Kami memegang kendali atas keamanan kami. Dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima. Dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi, kata Netanyahu. Gebrakan berani Indonesia diikuti negara-negara lain. Seruan menerobos masuk ke Gaza yang dilakukan Indonesia ternyata memancing perhatian dunia. Dikabarkan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara telah berhasil masuk ke Palestina. Berbagai truk yang mengangkut bantuan dari banyak negara sudah melintasi Gaza lewat perbatasan Mesir. Hal ini menjadi kabar baik bagi warga Palestina yang akan segera merasakan musim dingin. Ratusan tenda dan perlengkapan menyambut musim dingin sudah tiba di Gaza. Negeri Eropa lain seperti Republik Irlandia juga menawarkan bantuan untuk warga negeri para nabi. Salah satunya dengan mengevakuasi anak-anak Gaza yang sakit ke Republik Irlandia. Sekitar 7 anak tiba di Dublin untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Proses evakuasi ini juga melibatkan pemerintah Norwegia yang memberikan bantuan tumpangan pesawat. Selain itu, Turki juga berencana mengikuti langkah Indonesia dan Prabowo Subianto. Negeri yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan ini menyiapkan pasukan bersenjata ke Gaza. Kehadiran angkatan militer Turki ini termasuk dalam rencana perdamaian yang diusulkan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini mengizinkan pasukan militer dari berbagai negara hadir di Palestina. Namun, anehnya usulan dari Trump ditolak dengan keras oleh Israel.
Negeri Zionis ogah menyambut kedatangan pasukan militer Turki karena ngambek dimusuhi. Israel merasa sering dipojokkan oleh Turki dalam berbagai forum internasional. Why we are against the participation of Turkey in Gaza? So I would say that countries that once are ready to send armed forces should be at least fair to Israel. They shouldn't be so supportive maybe, but they shouldn't be hostile to Israel. But unfortunately, mainly during the last 2 years, but even before that, Turkey led by Erdogan, led hostile approach against Israel, included not only hostile statements, but also diplomatic and economic measures against Israel. So it is not reasonable for us to let their armed forces enter to Gaza Strip, and we will not agree to that, and we said it to our American friends. Ketegasan Prabowo dan pemerintah Republik Indonesia juga memancing Malaysia untuk menyiapkan pasukan ke Gaza. Celana jogger trendy kualitas premium cuma 50 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan gebrakan tegas Prabowo Subianto dan Indonesia, akankah dunia internasional ikut menghentikan kebiadaban Israel di Gaza?